Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Kami, kelompok 9, yang beranggotakan yang pertama, Nanda Widi Rahmawati, yang kedua, Nova Linda, yang ketiga, Puspita Endah, dan yang terakhir, Rani Dwi. Pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang dapat terobservasi, mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Pengertian kompetensi kerja. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen penilaian keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. SKKNI ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nova Linda. Standar kompetensi fisioterapi. Standar kompetensi adalah seperangkat ketentuan yang memuat kemampuan fisioterapis yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan tugas fisioterapi profesional sesuai dengan standar pelayanan fisioterapi yang ditetapkan. Sedangkan standar kompetensi fisioterapi adalah pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan tugas seorang fisioterapis di tempat kerja yang meliputi faktor-faktor yang mendukung seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengerjakan suatu tugas dalam kondisi normal di tempat kerja, serta kemampuan mentransfer dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan pada situasi dan lingkungan yang berbeda. Format standar kompetensi fisioterapi. Butir utama standar kompetensi fisioterapi terdiri dari 7 butir. Yang pertama, kode unit kompetensi. Yang kedua, judul unit kompetensi. Yang ketiga, uraian kompetensi. Yang keempat, subkompetensi atau elemen. Yang kelima, kriteria unjuk kerja. Yang keenam, kondisi unjuk kerja. Dan yang ketujuh, yaitu penilaian kompetensi. Isi kompetensi. Ada 3 isi kompetensi. Yang pertama, kompetensi umum meliputi kompetensi berbahasa Inggris, kompetensi menggunakan komputer, kompetensi etos kerja. Kompetensi etos kerja meliputi disiplin, kejujuran, ketelitian, tanggung jawab, dan kematangan emosi. Selanjutnya, kompetensi bekerja sama dan kompetensi mengekspresikan diri. Yang kedua, kompetensi akademik meliputi kompetensi kognitif dan kompetensi afektif, serta kompetensi psikomotor. Yang ketiga, kompetensi manajemen tim. Manfaat standar kompetensi fisioterapi dibagi menjadi 3 subunit. Yang pertama, bidang industri dan masyarakat, meliputi 5 bagian. Yang pertama, identifikasi keterampilan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, membantu penilaian unjuk kerja. Yang ketiga, membantu rekrutmen tenaga kerja. Yang keempat, dipakai untuk membuat uraian jabatan. Dan yang kelima, membantu untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu untuk institusi pendidikan. Ada 2 bagian. Yang pertama, memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum, dan yang kedua, sebagai bahan acuan dalam menyelenggarakan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Manfaat yang ketiga yaitu untuk tingkat nasional atau pemerintah. Ada 4 bagian. Yang pertama, lebih efisien dalam membuat pendidikan serta pelatihan keterampilan dan lebih relevan.
Yang kedua, pembentukan keterampilan yang mampu bersaing di tingkat internasional. Yang ketiga, membuat penilaian yang konsisten. Dan yang keempat, kemungkinan diakuinya pelajaran-pelajaran yang telah diterima sebelumnya. Unit kompetensi fisioterapi. Ada 11 kode dan judul unit. Kode yang pertama, analisa ilmu sebagai dasar praktik. Kode yang kedua, analisis dan sintesis kebutuhan pasien atau klien. Kode yang ketiga, merumuskan diagnosa fisioterapi. Kode yang keempat, perencanaan tindakan fisioterapi. Kode yang kelima, intervensi fisioterapi. Kode yang keenam, evaluasi dan reevaluasi. Kode yang ketujuh, kemampuan komunikasi dan koordinasi yang efisien dan efektif. Kode yang kedelapan, pendidikan. Kode yang ke-9, penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam praktik fisioterapi. Kode yang ke-10, melaksanakan penelitian. Dan kode yang ke-11, tanggung jawab terhadap masyarakat dan profesi. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fisioterapi. SKKNI bidang fisioterapi telah terbit. SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. SKKNI Fisioterapi memiliki nilai strategis untuk menyamakan setiap cara pandang dan langkah dalam pengembangan profesi ini, baik bidang pendidikan maupun pelayanan. Tujuan utama SKKNI Fisioterapi yaitu melakukan pelayanan fisioterapi yang ditujukan kepada individu dan kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan untuk mencapai kualitas hidup yang setinggi-tingginya. Fungsi kunci SKKNI Fisioterapi memberikan layanan konsultasi fisioterapi, melakukan praktik klinis fisioterapi, mengelola organisasi layanan fisioterapi, melakukan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat bidang fisioterapi. Selanjutnya, fungsi utama SKKNI Fisioterapi yaitu memberikan konsultasi tindakan fisioterapi, melakukan pelayanan kesehatan dalam perspektif fisioterapi, melakukan praktik fisioterapi anak, melakukan praktik fisioterapi ortopedik muskuloskeletal, melakukan praktik fisioterapi neurologi, fisioterapi olahraga, fisioterapi kardiovaskular respirasi, fisioterapi geriatri dan komunitas, fisioterapi kesehatan kerja, fisioterapi integumen, fisioterapi kesehatan wanita, melakukan fungsi manajemen, melaksanakan kegiatan penjaminan mutu, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat bidang fisioterapi. Sertifikasi, ada pemeriksaan riwayat penyakit atau history taking, pemeriksaan kondisi umum dan tanda-tanda vital, merumuskan diagnosis dan merencanakan intervensi terapi, elektrofisikal agen in fisioterapi, ortopedik manipulatif fisioterapi, therapeutic exercise in fisioterapi, dan selanjutnya ada TOEFL atau CIEK. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rani. Selanjutnya ada elemen kompetensi. Elemen kompetensi sendiri adalah unsur bangunan dasar dari suatu unit kompetensi. Gabungan dari setiap elemen kompetensi membentuk satu unit kompetensi secara utuh. Selanjutnya ada isi elemen kompetensi. Elemen kompetensi sendiri menjelaskan proses dari suatu pekerjaan secara runtut yang dilakukan dalam satu unit kompetensi. Elemen kompetensi harus merupakan aktivitas yang dapat dilakukan, diamati, dan dinilai. Elemen kompetensi disusun menggunakan kalimat aktif, diawali dengan kata kerja sebelum objek, dan berbentuk pernyataan langsung dan lugas. Setiap unit kompetensi paling sedikit terdiri dari 2 elemen kompetensi. Selanjutnya ada batasan variabel. Batasan variabel sendiri berisi tentang pernyataan yang harus diacu dan diikuti dalam melaksanakan unit kompetensi. Batasan variabel sendiri menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada konteks variabel, yang berisi penjelasan kontekstualisasi dari unit kompetensi untuk dapat
dilaksanakan dengan kondisi lingkungan kerja yang diperlukan. Dapat juga berisi penjelasan-penjelasan yang bersifat teknis. Yang kedua yaitu ada peralatan dan perlengkapan, yang berisi peralatan yang diperlukan seperti alat, bahan atau fasilitas materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi. Selanjutnya itu ada peraturan yang diperlukan, yang berisi peraturan atau regulasi teknik implementatif yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan. Dan ada norma dan standar yang berisi dasar atau acuan sebagai norma atau standar yang diperlukan terkait dalam melaksanakan pekerjaan atau unit kompetensi. Itu merupakan contoh dari elemen kompetensi dan batasan variabel menurut SKKNI. Dengan kode unit Q.86 FIS 90.001.1 dengan judul unit melakukan komunikasi efektif dalam peran profesi fisioterapi. Yang pertama yaitu elemen kompetensinya melakukan prainteraksi komunikasi, melakukan interaksi komunikasi, dan melakukan terminasi. Batasan variabel yang berisi konteks variabel 1.1. Unit kompetensi ini dilaksanakan setiap fisioterapis untuk berhubungan dengan pasien atau klien, keluarga pasien, rekan kerja, serta tim kesehatan lainnya di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Yang kedua yaitu ada peralatan dan perlengkapan. Peralatan yang dibutuhkan yaitu alat komunikasi dan alat tulis-menulis. Sedangkan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu rekam medik, dokumen standar profesi fisioterapi, dokumen kode etik fisioterapi, dokumen standar pelayanan fisioterapi. Yang ketiga yaitu peraturan yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang akreditasi rumah sakit atau peraturan pengganti yang relevan dan sah. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi atau peraturan pengganti yang relevan dan sah. Yang ketiga yaitu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang pekerjaan dan praktik fisioterapi atau peraturan pengganti yang relevan dan sah. Yang keempat yaitu adanya norma dan standar. Norma sendiri yang kita butuhkan yaitu Kode Etik Fisioterapi Indonesia dan yang kedua kearifan lokal daerah setempat. Sedangkan standar sendiri yaitu Standar Prosedur Operasional atau SPO komunikasi efektif. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.